di akhir sebuah kata benda, ya, dengan penanda sebelum ya musyaddadahnya harus berharakat kasrah, ya. Nanti akan terjadi perubahan makna, ya. Maknanya bisa bermacam-macam, nanti kita lihat. Seperti ini misalnya ada kata misra, kemudian kita tambah ya musyaddadah, kemudian dikasrahkan sebelum ya-nya menjadi misriyun. Sebetulnya ini contoh ini kurang pas. Kata misra ini sebetulnya sudah ada alif di belakangnya, ya. Tapi ini sekadar ini. Tapi yang lebih cocok misalnya al-arabu, ya, kemudian kita tambahkan ya musyaddadah menjadi arabiyun. Maknanya kalau al-arab negara, tiba al-arabiyu atau arabiyun orang Arab. Itu salah satu, dibangsakan. Kalau itu namanya dibangsakan kepada negaranya, ada dibangsakan nanti kepada keahliannya, dibangsakan kepada pekerjaannya, dan segala macam. Ya. Eh, Nanti masalah misran ini nanti ada kasusnya nanti di belakang, nanti akan diuraikan. Ya. Di dalam nasab ini akan ketemu dua istilah, al-mansub dengan mansub ilaih. Ya. Mansub yaitu isim yang sudah ada ya musyaddadah di belakangnya dan sebelumnya berharkat kasrah tadi. Lidilalati ala nisbatihi ilal mujarradi minha. Jadi contoh tadi misriyun. Sedangkan mansub ilaih itu adalah kata sebelum dimasuki oleh ya musyaddadah. Jadi kalau tadi al-arabu itu namanya mansub ilaih. Setelah dimasukkan ya musyaddadah arabiyun, maka itu sudah namanya mansub, isim mansub, ya. Jadi sebelum dia masuk namanya mansub ilaih. Jadi hampir sama kalau dalam tasghir, kalau sudah ditasghirkan namanya musaghar, sebelum ditasghirkan namanya mukabbar. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi ada istilah mansub dan mansub ilaih. Kemudian isim mansub ini bisa, tadi saya katakan kepada negara, nisbatus syakh ila watanihi au ila jinsihi. Ini contoh ya. Nejet itu nama daerah di utara Arab Saudi. Maka orang yang dari situ namanya Nejdiyun. Arab, Arabiyun. Misra, Misriyun, ya. Atau dinisbahkan kepada keahlian atau bidang yang dia tekuni, spesialisnya. Seperti adab itu sastra. Kemudian ditambah ya nisbah di belakang menjadi sastrawan, gitu ya, orang yang bergelut di bidang sastra. Nahwun, ilmu nahu, sintaksis, orang yang ahli di bidang itu namanya nahwiyun. Fannun, orang yang senang, artinya fannun adalah kesenian, seni apa saja yang ada hubungan dengan seni. Kalau dia membidangi atau menekuni satu kesenian, maka dia disebut fanniyun. Sya'run itu syi'run itu adalah puisi. Kalau sya'run rambut, ya. Syi'run puisi, orang yang ahli atau suka menyusun puisi dan terkenal, maka dia disebut dengan syi'riyun, ya. Bisa juga kepada dinisbahkan kepada apa yang dia buat, ila aslihil ladzi minhu sunia. Jadi misalnya zahaba itu zahabun, bukan zahaba ini, ya. Zahabun itu emas. Maka orang yang bisa membentuk emas menjadi perhiasan maka disebut zahabiyun. Atau kalau bahasa kita tukang emas, gitu ya. Tukang emas, ya. Atau juga kepada pekerjaan untuk dia mencari rezeki. Seperti jauharun itu permata, orang yang pekerjaannya mengasah permata, ya, maka dia disebut jauhariyun. Fakihah itu buah-buahan. Kalau dia bekerja untuk mencari nafkahnya dengan menjual buah-buahan,
maka itu disebut dengan fakihiyun, ya, tukang buah gitu ya. Atau misalnya saatun, jam tangan atau jam lah, jam. Tapi kalau dia bisa mereparasi jam, maka kita sebut sa'iyun gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bisa dibangsakan kepada apa saja ya. Makna dari isim biasa kalau ditambah dengan ya nisbah itu menunjukkan orang yang, ya, bisa orang yang berasal dari situ, orang yang ahlinya itu, orang yang berusaha mencari rezeki dengan itu, nah, orang yang bisa membentuk sesuatu gitu. Jadi orang yang, dengan masuknya ya nisbah ini, maka isim mansub tadi, maka dia bisa beramal seperti amal fiilnya. Dan dia makmulnya adalah eh, fiilnya dianggap sebagai fiil mabni lil majhul, maka dia merafakkan naibul fa'il. Kalau dia sebuah isim yang bisa beramal sama fiil, biasanya itu adalah fiil isim sifat ya. Artinya apa itu isim sifat yang sudah dipelajari waktu mustaq, yaitu isim yang bisa berkedudukan sebagai naat. Kalau kata al-arabu, kita bisa hanya membuat misalnya orang Arab, bisa kita hanya mengatakan rajulul Arabi, laki-laki Arab, minal Arab, laki-laki itu karena mudhafun ilaih itu bisa kata huruf jar didahului oleh huruf jar seolah ada min, rajulun minal Arabi, maka dia menjadi rajulul Arabi. Itu hanya mudhafun ilaih. Tapi dengan menambahkan ya nisbah tadi atau ya musyaddadah, maka kita bisa membentuk suatu frasa atau murakab menjadi rajulun arabiyun. Maka arabiyunnya menjadi naat. Rajulun man'ut arabiyun menjadi naat. Jadi ini merubah isim, ya. Ya, ya musyaddadah itu bisa merubah tuhawwiluhu minal jumud ilal istiqaq. Artinya dia mengubah makna kata dari isim jamid menjadi isim mustaq gitu. Isim mustaqnya lebih spesifik lagi, yaitu isim sifat. Karena isim mustaq kita mengenal ada dua, ada isim sifat, ada isim mausuf ya. Nah, maka isim mansub ini setelah diberi ya musyaddadah, maknanya menjadi eh, dia bisa menjadi naat. Wa rajulun Indonesiun. Hiya imra'atun Indonesiatun. Ya, ya. Jadi bisa sama dengan kita mengatakan hada kitabun jadidun. Seperti naat dengan hada rajulun eh, Arabiyun, rajulun Indonesiun. Atau mungkin suku. Hada rajulun Sundawiyun. Artinya dia berasal dari Sunda. Ya, dan seterusnya. Ya. Atau tadi dengan macam-macam tadi ada, kan tadi bisa rajulun apa tadi? Fakihiyun, rajulun zahabiyun, rajulun jauhariyun gitu. Ya, jadi itu mengubah ya kata al-Arab, mulanya isim jamid. Anda udah diperkenalkan pengertian isim jamid dengan isim mustaq bedanya. Jadi dari isim jamid dia bisa berubah menjadi isim mustaq. Ya, awalnya tidak bisa menjadi daat, dia bisa menjadi naat, gitu ya. Dan selain itu dia tadi dikatakan ya malu. Isim masuk ini bisa beramal seperti amal fiilnya, dia merafakkan naibul fa'il seperti contoh misalnya al-kalimat Muhammadun Najdiyun Abuhu. Si Muhammad itu sebetulnya bapaknya berkebangsaan atau berasal dari Najd gitu ya. Ya, kalau berkebangsaan misalnya Muhammadun Arabiyun Abuhu.
ini kita tahu nih mubtada, ini khabar, tapi kita yang jadi problema abuhunya ini jadi apa? Nah, maka ini dikatakan naib fa'il dari najdiyun. Ya. Jadi najdiyun ini seolah-olah fi'il mabni lil majhul. Karena ada dibangsakan gitu ya. Jadi seolah seperti mabni lil majhul. Ya. Ini contoh di ininya Muhammad Najdiyun abuhu, maka Najdiyun ini udah menjadi isim mansub, maka nusiba abuhu yang dibangsakan adalah bapaknya. Tapi kalau kita tidak ada kata abuhu, kita hanya mengatakan Muhammadun Najdiyun sampai situ, maka itu jumlahnya si Muhammad hanya beritanya mengatakan bahwa dia adalah berasal dari Najd. Tapi kalau kalimatnya Muhammadun Najdiyun abuhu, ya ini menunjukkan asal bapaknya dari Najd gitu. Asal bapaknya dari Najd ya. Kalau dia bapaknya berasal dari Najd, tentu dia juga masuk secara ininya ya termasuk orang Najd gitu. Tapi kalau kita merantau kan suka begitu ya. Ibumu orang mana? Ibu saya orang orang Betawi, tapi bapak saya orang, nah itu seperti itu ya kita memaknainya ya. Sudah, itu masalah dengan berubahnya bentukan kata, maka dia juga bisa berfungsi seperti fungsi fi'il. Jadi dia seolah-olah ini seperti isim maf'ul ya. Kalau isim maf'ul kan juga merafa'kan naib fa'il. Jadi kalau isim mansub juga merafa'kan naib fa'il. Sudah. Kemudian tadi dikatakan kaidah umum ya. Kaidah umum tadi sudah ada di depan tadi. Jadi yang eh, mana? Eh, ya ini tadi. Ini namanya kaidah umum. Nasab itu yaitu menempelkan ya musyaddadah di akhir isim, menunjukkan makna tergantung ya maknanya dibangsakan kepada apa saja dengan syarat sebelum akhirnya kasrah. Itu umum. Jadi artinya apa? Semua kata benda yang diberi ya musyaddadah di akhir kata, kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Itu adalah kaidah umum. Ternyata kaidah umum itu tidak berlaku untuk semua isim. Ada pengecualian karena isim itu tidak selalu sama akhir katanya. Maka dalam ini kita akan mempelajari berbagai macam kondisi bahwa cara mengubah isim mansub ilaih tadi kepada isim mansub kadang-kadang ada permasalahan yang keluar dari kaidah umum. Nah, ini contohnya salah satu. Pertama adalah an-nasab ilal maktum bita ita'nis. Ta'nis pada isim namanya ta marbutoh ya. Ta'nis pada isim namanya ta marbutoh. Nah, bagaimana cara menasabkan isim yang diakhiri oleh ta marbutah? Nyatanya nggak kepakai kaidah tadi. Nyatanya idza aradtan nasab ilal ismil maktum bi ta'nis fahzif tilkata. Di sini tanya harus dibuang dulu. Gitu. Baru summa alhiq ya an-nasab al-musyaddadah bil kalimah. Ma'amulahazati kasri ma qablah. Jadi pertama langkahnya membuang ta marbutah, kemudian baru ditempelkan ya musyaddadah dengan memperhatikan sebelum ya musyaddadahnya menjadi diberi harakat kasrah. Ini namanya pengecualian. Watustasna hadhil asma min qaidatin nasabil ammah. Ini namanya pengecualian konsep ini
dari kaidah umum. Contoh, Makkah. Ya, kalau kita pakai kaidah umum tentu harusnya apa? Makkatiyun gitu ya. Tapi nyatanya bukan. Ta marbutahnya semuanya dibuang sehingga menjadi makkiyun. Ya. Al-Qahirah dibuang juga taknya. Al-Qahiriyun. Fatimah artinya Fatimiyun keturunan ya, keturunan Fatimah, Bani Fatimiyah gitu ya ada. Kemudian handasah, teknik. Handasiyun, orang yang ahli di bidang teknik, insinyur gitu. Fakihah, fakihiyun. Bu, gimana kalau maksudnya kalau Makkah menjadi makiyun itu baru orang Mekah laki-laki. Ini semuanya makiyun, al-qahiriyun, fatimiyun, handasiyun, fakihiyun itu menunjukkan muzakkar semuanya. Boleh nggak diubah menjadi mu'annas? Boleh. Kembalikan ya tanda mu'annas dari isim adalah ta marbutah, maka kita akan mengatakan makkiyah. Tapi pertama tahu proses dulu bahwa ini ta ini dibuang dulu. Nah, itu baru ditambah ya, itu baru ditambah lagi kalau itu tujuannya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki tetap aja makiyun ya. Dah paham ya? Jadi sudah tahu sekarang kalau membuat ya isim mansub, kalau dia pakai ta marbutah, kapanpun kita ketemu ta marbutah maka kita harus membuangnya dulu. Gitu. Nanti akan kelihatan nanti hubungannya dengan kaidah-kaidah lain. Gitu. Sekarang ada lagi problema. Ya. Tadi itu sudah satu diselesaikan. Itu yang paling gampang. Membuang ta marbutah baru tambah ya nisbah. Ya. An-nasab ilal ismil maksur, ismil mangkus, ismil manbub. Bagaimana cara menasabkan isim? Nah, ini ada pembagian isim, satu namanya isim maksur, dua isim mangkus, ada isim mamdud. Tahu apa itu isim maksur? Siapa yang bisa jawab? Belum tahu ya. Ini ketiga-tiga isim ini adalah masalah akhir isimnya. Yang pertama isim maksur. Ada ismun mahtumun bil alif. Semua isim yang berakhiran alif. Ingat ya, alif bukan hamzah ya. Alif maka namanya isim maksur. Apa contohnya? Nama saya aja deh ya, Yumna gitu. Itu namanya isim maksur. Ya. Al-aso, tongkat. Itu ada alif di belakang. Itu namanya isim maksur gitu ya. Banyak kita lihat al-kubro gitu, as-sugro gitu ya. Itu semuanya adalah isim maksur atau nama orang Mustafa gitu ya. Ridho gitu ya. Itu semuanya diakhiri oleh alif. Itu namanya isim maksur. Apa bedanya dengan isim mangkus? Mangkus mahtumun bil ya. Semua isim yang diakhiri oleh ya, maka dia namanya isim mangkus. Seperti contoh al-qadhi, ya, ad-da'i, ya, dan seterusnya. Karena apalagi isim mamdud, ismun mahtumun bil alif wa hamzah. Saya tidak mengatakan hamzah saja gitu, tapi menyertakan alif wa hamzah ya. Nanti kalau hamzah saja nanti salah kita, misalnya apa? Al-bad'u. Apakah itu isim mamdud? Bukan gitu ya. Baru dikatakan mamdud sebelum hamzahnya itu ada alif gitu. Misalnya insya'un gitu ya, itu baru isim mamdud. Al-ibtida'u, nah itu baru isim mamdud. Al-mil'u misalnya itu bukan isim mamdud gitu. Jadi mamdud itu ditandai ada hamzah tapi sebelumnya ada alif sebelum hamzahnya itu ya. Itu ketiga-tiga ini memiliki permasalahan di dalam kalau dia dimasuki oleh
ya musyaddadah. Apa persoalannya? Akan kita bedah satu persatu. Bagaimana kondisinya kalau dia isimnya isim maksur? Kalau di isim maksur ini memiliki ada 3 persoalan, 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin menasabkan isim maksur, maka kita melihat letak alifnya itu di mana. Akhir ya gitu. Cuma apa? Inkanatil alifu salisatan. Kalau alif itu berada pada huruf ketiga ya, berarti sebelumnya ada 2 huruf gitu. Maka apa yang harus terjadi? Maka alifnya ini harus diubah menjadi waw. Ya. Langsung aja kita lihat ke contoh ya. Waalaikumsalam. Ada kata riba gitu ya. Riba. Ini isimnya adalah isim maksur. Kenapa? Karena alif diakhiri oleh alif. Kita lihat dia berada di huruf keberapa. Ternyata di sini berada pada huruf ketiga. Maka dalam kondisi ini kalau ingin diubah menjadi isim mansub, ini mansub ilaihnya kita ubah menjadi isim mansub, maka alifnya itu kita ubah menjadi waw, kemudian baru ditambah ya nisbah sehingga menjadi ribawiyun. Ya. Jadi wawnya diberi harakat kasrah. Ya. Sudah. Itu contoh untuk isim yang isim maksur yang alifnya berada pada huruf ketiga. Kok jadi gitu? Salah. Ya, ini tadi. Ini yang pertama udah ya. Riba menjadi ribawiyun. Ada aso. Ya, berarti nanti asawiyun gitu ya. Asawiyun. Artinya apa itu? Tongkat. Enggak, mungkin orang yang pintar bikin tongkat bisa aja ya. Asawiyun gitu ya. Sanian. Inkanatil alifu robi'atan. Ya. Kalau alifnya berada pada huruf keempat, tadi huruf ketiga, sekarang berada pada huruf keempat, dan mati sakinan sani kalimatiha. Huruf keduanya sukun. Maka dalam kondisi ini akan terjadi 3 alternatif. Qatakunu biqalbil alif wawan. Bisa dengan mengubah alifnya menjadi waw. Wa qatakunu bihadzfil alif. Bisa juga dengan membuang alif. Bisa juga wa qatakunu bizadatil waw ba'dal alif. Dengan menambahkan waw setelah alif. Setelah itu semuanya baru ditambah dengan ya musyaddadah. Supaya jangan salah-salah lagi, saya langsung dulu ke sini nanti ini. Itu kasus kedua ya. Jadi kasus kedua ini alifnya berada pada huruf keempat. Kemudian huruf kedua dari isim itu sukun, mati. Nanti akan kita lihat di contoh. Maka dia memiliki 3 kemungkinan. Bisa alifnya diganti waw, bisa alifnya dibuang, bisa ditambah waw setelah alif. Itu baru ya. Baru ditambah ya musyaddadah. Saya langsung dulu kasus ketiga.
Ini kasus ketiga, ingkanat rabi'atan. Masih kalau alifnya berada pada huruf keempat. Ini sama ya, ini huruf keempat, ini huruf keempat. Tapi bedanya apa? Yang tadi sakinan sani kalimatnya, huruf keduanya mati. Kalau di sini mutaharrikan sani kalimatnya. Huruf keduanya berharakat. Jadi huruf yang tadi huruf keduanya mati, yang ini huruf keduanya berharakat. Termasuk juga kalau alifnya berada pada huruf kelima atau huruf keenam, maka alifnya tadi, alif maksurnya itu dibuang semua, baru ditambah ya musyaddadah. Ya. Ini yang kedua tadi, contohnya kisro. Kisro ini alifnya berada, ingat ya, ini rumah ya dikatakan alif karena sebelumnya fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah namanya ya. Tapi kalau sebelumnya fathah namanya alif. Ya. Kisra. Jadi ini alif. Alif berumah ya. Dia berada pada huruf keempat. Betul ya? 1, 2, 3, 4. Tapi huruf kedua. Ini huruf keduanya sin. Mati. Maka ini yang tadi ada 3 kemungkinan. Ya. Tapi contoh di sini baru apa? Ya, ini namanya maksud alif rabi'atan wa ini sakin. Oh, ya huruf keduanya mati. Maka tadi yang pertama, kasus pertama, alifnya diganti dengan waw. Itu baru tambah dengan ya musyaddadah. Menjadi kisrawiyun. Kisrawiyun. Ya. Harusnya ada 3 macam contoh. Tapi ini ada di belakang. Ya. Ini tadi kata kisra. Ya. Maka ada 3 kemungkinan. 1, alifnya diganti waw menjadi kisrawiyun. Qalbul alif. Ini wawan ya, salah ini tulisannya. Yang kedua, alifnya dibuang. Ya, alifnya dibuang. Kemudian tadi ra-nya berharakat fathah terpaksa diubah menjadi kasrah karena dia terletak sesudah ya, sebelum ya musyaddah. Sehingga kita baca kisriyun. Itu dengan membuang alif ya. Pilihan ketiga, menambah alif sesudah menambah waw sesudah alif. Ya. Alifnya tadi berumah ya, di sini berubah rumahnya menjadi alif ya. Maka setelah alifnya ini ditambah waw dan wawnya diberi harakat kasrah sehingga menjadi kisrawi. Ini namanya biziyadatil waw qablal ya. Ya. Jadi ini 3 kemungkinan kalau dia berada pada huruf keempat, kemudian huruf keduanya mati, maka ada 3 kemungkinan alifnya diganti waw, alifnya dibuang, atau setelah alif ditambah waw. Itu kasus nomor 2 ya. Ya. Sekarang di kasus nomor 2 ya, yang 3 macam tadi. Sedangkan kasus nomor 3, nah ini contohnya kata Kanada. Ini juga alifnya berada pada huruf keempat, tapi huruf keduanya berharakat. Maka dalam kondisi ini alifnya dibuang. Kanada menjadi Kanadiyun. Termasuk seperti Faransa. Ini alifnya berada pada huruf kelima. Maka alifnya juga dibuang menjadi Faransiyun. Orang Perancis ya. Amerika. Alifnya berada pada huruf ke-6. Ya. Maka menjadi Amrikiyun. Atau Nigeria. Ini Nigeria ya. Alifnya ini ya kalau kita hitung ini berada pada huruf ke-7. Ini hampir sama dengan Indonesia gitu. Jadi pokoknya kalau melebihi ya 4 tadi ada 2 kemungkinan. Ya dengan dilihat huruf keduanya berharakat atau mati gitu. Tapi kalau dia berharakat maka alifnya dibuang. Jadi sama dengan
posisi kelima, keenam, dan seterusnya. Itulah kasus isim maksur, ya. Selesai itu. Jadi ada yang berada pada huruf ketiga itu diganti waw. Kalau dia berada di huruf kedua, huruf keempat, maka tergantung. Kalau huruf keduanya bermati, maka dia ada 3 kemungkinan. Kalau dia berharakat, maka alifnya dibuang. Begitu juga kalau dia berada pada huruf kelima, keenam, dan seterusnya. Selesai ya. Ini tadi contoh ini. Kisra ini sama aja dengan Abha tadi. Maka dia menjadi Abha. Itu nama daerah di Syria kalau nggak salah. Abha menjadi Abhawiyun. Bisa Abhiyun. Bisa Abhawiyun. Jadi ada 3 pilihan. Ya. Intahaina fismil maksur. Al-an nantaqil ilasmil mangkus. Ya. Bagaimana cara mengubah isim mangkus menjadi isim mansub. Ya. Maka dalam hal ini juga masalah posisi gitu ya. In kanatil ya al-manqusah taqa'u salisatan fil kalimah tuqlabu wawan. Maksurah wa maftuhan, maksuratan wa maftuhan ma qablaha. Maka diubah menjadi waw. Jadi hampir sama juga ya dengan kalau alif tadi berada pada huruf ketiga, maka diganti waw. Iya juga pada berada di huruf ketiga, maka diganti waw ya. Apakah dia maksurah atau maftuhah? Jadi kalau dia maksurah, walaupun maftuhah, nanti kan kalau dia berada di belakang waw, di belakang ya nisbah, maka akan harakatnya akan berubah menjadi kasrah ya. Yang kedua, jadi kasusnya ada 3 juga. Wa in kanat taqa'u rabi'atan, kalau ya-nya berada pada huruf keempat. Nah, tapi tidak ada ya masalah huruf keduanya berharakat tidak berharakat. Hanya semua isim mangkus yang ya-nya berada pada huruf keempat, maka ya-nya boleh dibuang, boleh diganti waw. Jadi ada 2 pilihan. Kalau dia berada pada huruf keempat. Kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam, maka ya-nya dibuang. Lebih simpel dikit. Kaidah isim mangkus daripada isim maksur. Isim maksur tadi kalau berada pada huruf keempat itu tadi kita harus hati-hati melihat apakah huruf keduanya sakinah atau mutaharrikat. Kalau ini nggak ada kaidah itu ya. Jadi misalnya seperti kalau berada pada huruf ketiga seperti ar-radhi, maka ini bisa ya ar-radhi, bisa bukan kalau ar-ridha dia jadi isim maksur ya. Ini kalau ar-radhi, maka karena ya-nya berada, kita walaupun nggak ada titik di sini ini tetap akan mengatakan ya, tapi sebetulnya harusnya pakai titik ya. Nah, maka ya-nya ini harus diubah menjadi waw sehingga menjadi ar-radawiyun. Ya. Jadi dia nih kasrah di sini. Tapi tiba di sini diubah menjadi fathah karena kalau dibaca ar-radiwi kan susah gitu. Maka ini diubah harakat sebelum wawunya jadi fathah dan yang dikasrahkan adalah wawunya ar-radawiyun. Ar-radawiyun. Ini apa maksudnya artinya? Ini mungkin ada nama orang si Radi gitu ya. Nah, itu ya. Atau misalnya sini asyaji menjadi asyajawi. Jadi ini kalau ya-nya berada pada huruf keempat. Huruf ketiga. Kalau ya-nya berada pada huruf keempat, nah, maka ada 2 kemungkinan bisa ya-nya diganti waw atau ya-nya dibuang. Al-qadi ya bisa menjadi al-qadiyu atau al-qadawi. Letterlengnya artinya hakim al-qadi. Tapi di sini mungkin maksudnya adalah nama orang si al-qadi. Ya, maka keturunannya bisa disebut al-qadi.
muhtiyu atau al-qadawi. Kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam, maka ya-nya dibuang. Al-muhtadi dibuang dulu ya-nya, kemudian baru ditambah ya musyaddadah sehingga menjadi al-muhtadiyu. Al-muhtadi ini mungkin juga itu nama orang, kemudian keturunannya disebut al-muhtadiyu. Begitu juga al-mustaqsi. Ini berada pada huruf keenam, maka dibuang ya-nya, kemudian baru ditambah dengan ya musyaddadah. Al-mustaqsi. Nah, mangkus ini lebih simpel ya kaidahnya, nggak ada yang harus kita terlalu ini. Paling ya kalau dia berada pada huruf keempat, ada dua kemungkinan, bisa ianya diganti waw atau ya-nya dibuang. Kalau yang kelima keenam udah pasti dibuang. Tapi kalau dia berada pada huruf ketiga, diganti waw. Lebih simpel kita menghafal kaidahnya ya. Yang agak ribet ini nih, yang ketiga ini isim mamdud. Tadi dikatakan isim mamdud ismun maktumun bi alif wa hamzah. Maka otak kita itu harus memperhatikan alifnya, harus memperhatikan hamzahnya. Yang nomor satu, an-nasab ilal ism al-mamdud inkanatil alifu litaknis. Nah, di sini bukan masalah apakah berada pada huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, bukan itu. Yang dilihat adalah alifnya itu apakah alif taknis atau bukan. Memang ada alif taknis? Halo? Masih ingat enggak? Yang namanya alif taknis mamdudah, ada alif taknis maksurah. Nah, ini kita alif taknis mamdudah. Ya kita tahu ya, kata ahmar itu muzakkar, hamra itu muannas. Maka alifnya disebut alif taknis mamdudah. Kalau alifnya itu adalah alif taknis mamdudah, maka alifnya nggak diapa-apain gitu. Yang diganti hamzahnya diganti dengan waw. Jadi kalau alifnya alif taknis mamdudah, maka hamzahnya diganti waw. Faqulibatil hamzah wawan indan nasab. Maka misalnya hamra gitu ya, alifnya alif taknis mamdudah. Maka kalau dimasuki ya nisbah dia akan menjadi hamrawiyun. Jadi hamzahnya yang diganti ya. Hamzahnya nggak diapa-apain gitu ya. Cuma kita harus mengidentifikasi dulu hamzahnya hamzah alif taknis mamdudah atau bukan. Alifnya yang kita identifikasi dulu pakai dia alif taknis mamdudah atau bukan. Ya. Sekarang yang kedua, kasus kedua, inkanatil hamzah. Ini lain lagi nih. Kalau dia bukan alif taknis mamdudah, ya, yang kita lihat hamzahnya. Ya. Jadi pertama ada kita melihat alifnya apakah dia alif taknis atau bukan. Kalau dia alif taknis tadi hamzahnya diganti waw. Kalau bukan bagaimana? Gitu ya. Kalau alifnya bukan alif taknis, misalnya insya itu masdar dari ansya'a yunsyi'u insya'un. Siapa yang tahu alifnya alif apa namanya? Ini ada orang apa enggak? Enggak ada saputu menjawab. Halo. Ada enggak mahasiswa nih? Jawab ke pertanyaan saya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan diem aja. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Siapa yang jawab tuh? Ana Ustazah. Kamu terlambat ya? Enggak Ustazah. Tadi dipanggil-panggil kenapa nggak kameranya buka-buka? Iya tadi kendala sinyal Ustazah, audionya belum connect lama. Ya ngomong ke.
Nggak bisa ngomong. Enggak, kalau audionya belum connect nggak bisa, Ustazah. Nggak bisa ngomong. Ya udah. Iya. Tadi beda nggak tadi hamra dengan insya? Hamra tadi alifnya alif taknis mamdudah. Insya alif apa itu? Itu namanya alif masdar. Alif zaidah pada masdar. Ya. Ansya'a yunshi'u. Nggak ada alif. Tiba di masdarnya menjadi insya'un. Akhraja yukhriju ikhrajun. Ya. Yang jelas insya itu alifnya bukan alif taknis mamdudah. Maka dalam kondisi ini yang kita perhatikan hamzahnya lagi. Apakah hamzahnya asliyah am munqalabah? Seperti saya tanya, insya itu hamzahnya asli apa pengganti? Asli. Asli, ya. Karena fiilnya apa? Ansya'a yunshi'u insya. Kalau dia asli, nggak boleh dia apa-apain. Maka langsung aja ditambah ya nisbah. Jadi apa jadinya? Insya'iyun. Ya, kalau hamzahnya hamzah asli. Kalau hamzahnya pengganti. Ya, jadi kalau asli, kalau kita berbicara asli tentu ada yang pengganti. Apa contohnya yang pengganti? Siapa yang bisa tahu? Kita sudah belajar waktu i'lal. Du'aun. Hamzahnya asli atau pengganti itu? Pengganti. Dari? Karena fiilnya da'a. Ya jadi dari apa tuh? Hamzahnya asalnya dari apa? Qalbul ya'i hamzatan. Ya, betul ya. Alif hamzatan. Alif lagi. Qalbul waw. Ya, kan dia itu fi'il mudhari' yang kita lihat. Ya dong, duaan. Maka jelas itu hamzahnya hamzah munqalabah. Nggak peduli apakah hamzahnya pengganti waw atau pengganti ya. Yang jelas hamzahnya tetap diganti dengan hamzah kalau berhubungan dengan ya musyaddada. Du'aun menjadi du'a. Sebetulnya ada dua hal ya. Kalau dia munqalabah, maka bisa apa namanya? Wawnya tetap dibaca bukan hamzahnya tetap dibaca seperti itu atau gimana? Coba kita lihat contohnya di atas, di belakang ya. Tadi hamra hamrawiyun. Saya kalau udah diganggu oleh masalah konsentrasi saya jadi hilang gitu. Jadi saya diganggu oleh ketidakseriusan Anda. Saya bertanya, diam aja semuanya. Jadi saya juga jadi hilang konsentrasi saya ngajar. Sudah? Ini tadi insya menjadi insya'iyun. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau misi, imla ini dari amla yumli. Itu dari ya. Maka bisa saja imla iyun atau hamzahnya diganti waw. Itu tadi saya jadi keliru ya. Bisa tetap seperti ini imla iyun atau imlawiyun. Ini hamzahnya berasal dari ya. Ini hamzahnya berasal dari waw. Maka boleh dibaca du'a iyun atau hamzahnya diganti waw. Jadi ini bukan berarti kita melihat apakah dia berasal dari hamzah dari waw atau ya, kaidahnya sama saja. Bisa tetap seperti apa adanya atau hamzahnya diganti waw gitu. Itu agak rumit ya kita menghafal kaidahnya.
Jadi tadi harus kita perhatikan kalau dia isim mamdud, pertama kita memperhatikan alifnya. Alifnya alif taknis atau bukan. Kalau dia alif taknis, hamzahnya diganti waw. Kalau alifnya asliyah, bukan. Kalau alifnya bukan alif taknis, maka otak kita pindah memikirkan hamzah. Hamzahnya asli atau mungqalabah. Kalau asli nggak ada masalah langsung. Tapi kalau dia mungqalabah, apakah dia berasal dari waw atau berasal dari ya? Dia ada dua kemungkinan. Bisa tetap menggunakan hamzahnya atau hamzahnya diganti waw. Ya. Bisa dipahami? Ini baru saya nggak akan memberikan latihan ya, latihan Anda aja karena harus masuk ke materi 2 ya. Nanti kita lihat apakah ada waktu untuk melihat latihan. Ya. Iya. Jadi dari tadi itu udah berapa yang keluar dari kaidah? Yaitu yang pertama kalau dia pakai tamar butoh, tamar butohnya dibuang. Nah, kemudian adalah kasus-kasus isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud yang harus kita pahami kaidahnya masing-masing. Ya, kalau isim maksur dengan isim mamdud itu yang diperhatikan posisi alif atau ya-nya itu pada huruf ketiga kah, huruf keempat kah, huruf kelima kah, dan huruf keenam. Ya, kalau di isim mamdud itu masalahnya apakah alifnya alif taknis, kemudian kalau bukan apakah hamzahnya asliyah atau munqalabah. Ya. Sekarang kasus lain yang juga keluar dari kaidah. Ya. Ya. Itu masalah an-nasab ila ma fihi ya'un musyaddadah. Bagaimana cara menisbahkan, menasabkan isim yang kebetulan di dalam kata itu sudah ada ya bertasydid. Mungkin ya bertasydidnya berada di akhir kata atau ya tasydidnya itu berada di tengah kata. Jadi ada dua kasus, ada yang di akhir kata, ada yang di tengah kata. Maka kalau yang berada di akhir kata, maka ini ada hal yang harus kita perhatikan. Nah, pertama apa? Idza aradna nasab ila ismil maktum bi'in musyaddadah fa in waqa'at tilkal ya ba'da harfin wahidin farudda ulal ya aini ila asliha. Apakah asalnya wa atau ya? Wa uqlibat waqlib asaniyah wawan maksurah waftah ma qablaha. Jadi kalau kita ingin menisbahkan, menasabkan isim yang diakhiri oleh ya musyaddadah, kemudian sebelum ya musyaddadah itu ada satu huruf, ya ini seperti contoh hayyun. Kita temukan ada ya musyaddadah di akhir kata dan sebelumnya ada huruf ha, satu huruf. Apakah kita akan mengatakan hayyun ya-nya ini ya nisbah gitu? Tar dulu gitu ya. Ini memang mansub ilaih ini hayyun ini. Karena hayyun itu masdar dari hayya gitu ya. Hayya. Atau yang kita temukan hayya gitu ya. Hayya. Asalnya hayya. Jadi sebetulnya hayyun itu berasal dari pola apa? Fa'lun.
Ya, haknya adalah fa fiil. Kemudian ada ain fiilnya yang mati. Kemudian ada lam fiilnya yang berharakat. Jadi fa'lun, hayyun. Jadi ada yang mati, ada yang hayyun. Kemudian ditasdidkan ya karena ketemu dua huruf yang sama, maka yang satu diidghamkan ke yang kedua. Maka dia menjadi hayyun. Nah, jadi ini belum isim mansub. Ini baru masdar. Ayun itu adalah masdar. Sekarang masdar ini bagaimana cara mengubahnya menjadi isim mansub. Ya. Maka kerjaan kita dulu buka dulu tasdidnya itu. Ternyata untuk mengatakan apakah dia, ya pertama dulu hayyun. Kemudian kita ini benar enggak itu, ya itu asli atau bukan. Ya. Ini taunya dari kamus. Ya. Kenapa berani mengatakan hayya? Itu dari kamus kita taunya. Jadi jangan diterka-terka. Gitu. Ya. Setelah ketemu, maka dia ini hayyun ini berasal dari hayya. Maka kemudian ngapain kita lagi? Maka tadi harus kembalikan ya pertamanya itu ke aslinya. Ini kebetulan udah asli. Jadi ya ini asli dua-duanya. Dia polanya ya termasuk bab bab alima itu. Hayya yahya gitu ya. Itu bab alima ya. Kemudian ngapain lagi kita? Maka ya keduanya. Ini kan ada hayya. Jadi ada yi, ada iya. Maka ya yang terletak pada huruf kedua itu diganti dengan waw. Dan wawnya dikasrahkan. Sedangkan ya yang pertamanya itu diberi harakat fathah. Ya, diubah menjadi fathah. Sehingga dia menjadi hayawi. Kemudian baru ditambah ya nisbah sehingga menjadi hayawiyun. Ini kebetulan ya-nya ya asli gitu. Beda dengan kata tayyun. Ternyata tayyun itu memang kalau dibaca ya tayyun, tapi berasal sebetulnya dari tawyun. Ya. Karena fiilnya adalah tawa, kemudian diubah menjadi masdar ala wazni fa'lun menjadi tawyun. Maka terjadi di situ i'lal. Apa i'lalnya? Masih ingat nggak itu? Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Maka dia menjadi tayyun. Gitu. Tawyun berubah menjadi tayyun. Baru diidghamkan menjadi tayyun. Jadi kita balik lagi. Jadi tayyun itu berasal dari tawyun. Kemudian karena fiilnya tawa. Gitu. Nah sekarang cara menisbahkannya. Nah ini kan namanya kita sudah mengembalikan ya-nya itu ke aslinya. Gitu. Tawa, tawyun. Maka dalam kondisi ini huruf kedua ya yang keduanya baru diganti dengan waw. Baru ditambah ya nisbah. Kemudian ya sebelum ya-nya harus berhakat kasrah. Sehingga menjadi tawawiyun. Jadi beda ya antara hayyun dengan tayyun. Hayyun ternyata salah satu ya-nya itu adalah waw. Ya. Sedangkan hayyun salah satu ya-nya asli. Sedangkan tayyun salah satu ya-nya adalah berasal dari waw, maka dia harus dikembalikan kepada aslinya baru ditambah dengan ya nisbah. Ini ribet loh ya. Ya. Ini baru kasus ya musyaddadahnya terletak pada artinya sebelum ya musyaddadahnya ada satu huruf. Ya, ini jadi ya. Hayyun ya.
Hayun dari hayun, kemudian ya-nya ini difathahkan, haya. Kemudian ya yang kedua diubah menjadi waw. Itu baru ditambah dengan ya nasbah sehingga menjadi, dan dikasrahkan sebelum akhirnya sehingga menjadi hayawin. Sayang untuk tawa itu tidak ada gambar kayak gini prosesnya, tapi yang jelas karena itu tadi sudah tahu aslinya seperti itu, maka yang kita pakai aslinya yang dipakai sehingga dia menjadi tawawiyun. Prosesnya sama aja. Kalau ini memang kebetulan ya pertamanya ya asli gitu ya. Kalau tatayyun ya pertamanya adalah pengganti waw, maka dia kita kembalikan ke aslinya ya. Itu kalau sebelum ya musyaddadahnya satu huruf. Bagaimana kalau ya musyaddadahnya sebelumnya ada dua huruf? Wa in waqatil kal ya al musyaddadah ba'da harfain. Kalau dia terletak sesudah dua huruf. Fahdhafil ula minal ya, maka huruf ya yang pertama itu dibuang. Kemudian huruf waqli bisaniyah wawan, sedangkan huruf ya keduanya diganti waw. Jadi ya yang pertama dibuang, yang keduanya diganti waw lagi gitu. Baru di awalnya berharkat kasrah difathahkan, kemudian sebelum ya nisbahnya dikasrahkan. Ya, sebelum wawnya dikasrahkan. Contoh nabiyun. Nabiyun ini belum ya musyaddadah namanya. Ya memang ini ya musyaddadah tapi bukan ya nisbah gitu. Ya. Nabiyun itu dari pola fa'ilun. Nabiyun ya. Gitu. Jadi belum itu ya bertasdidnya itu karena ketemu dua huruf yang sama aja. Jadi bukan ya nisbah gitu. Jadi nabiyun itu aslinya nabiyun. Kemudian bagaimana cara menjadikan menjadi isim mansub? Buang ya pertama. Ya ini nih. Ya yang pertama ini dibuang. Maka tinggal nabiyun. Nabiyun. Kemudian bi ini difathahkan. Naba. Itu ya yang ini diganti waw. Sehingga menjadi nabawiyun. Ini hanya satu kasus. Beda dengan yang tadi ada dua kasus. Jadi kita tidak melihat apakah huruf asli tidak asli, tidak ya. Kalau yang tadi, kalau nisbahnya berada setelah satu huruf itu kita harus melihat gitu. Harus memperhatikan apakah ya-nya itu asli atau tidak. Kalau ini tidak ada masalah itu. Ya kita hanya di sini kita buka dulu ya-nya menjadi nabiyun, kemudian ya pertama dibuang, kemudian yang berharakat kasrah huruf keduanya diubah menjadi fathah, kemudian ya keduanya diganti waw, itu baru ditambah dengan ya musyaddadah, ya nisbah, sehingga menjadi nabawiyun. Adiyun, 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 adawiyun ya. Ini kasusnya seperti ini, nabiyun kita ubah menjadi kita buka tasdidnya menjadi nabiyun. Kemudian ya yang pertamanya ini dibuang. Kemudian ganti ya kedua dengan waw. Kemudian ba-nya difathahkan sehingga menjadi nabawiyun. Jadi ini ada prosesnya ya. Sudah ya. Itu kalau ya musyaddadahnya sebelumnya ada dua huruf. Sekarang yang ketiga, wa in waqa'atil kal ya al musyaddadah ba'da salasa. Kalau ya musyaddadahnya terletak sesudah tiga huruf atau lebih, fahdhif tilkal ya al musyaddadah wa dha' makanaha ya an nasab. Jadi kalau ya musyaddadah terletak dan di sebelumnya ada tiga huruf, maka sewaktu dimasuki oleh ya nisbah, maka ya musyaddadah yang pertama tadi dibuang dulu. Jadi seperti contoh marmiyun.
Maka dibuang dulu ke ya musyaddadah yang ini sehingga tinggal menjadi marmi, kemudian baru ditambah ya nisbahnya sehingga menjadi marmiyun. Berarti kan sama saja ya bentuk isim mansubnya dengan mansub ilaihnya gitu. Tapi ini tahu nggak Anda? Masih ingat nggak? Apa sigat dari marmiyun? Apa bentukan katanya itu? Ada yang tahu? Fi'il madinya apa? Roma. Rama. Mudhari'nya? Yarmi. Yarmi. Ya. Kalau kita buat menjadi isim maf'ul jadi seharusnya apa? Marmuyun. Marmuyun. Terjadi nggak ya Lal? Terjadi. Apa? Belum hafal. Kalau ya dengan waw bertemu dalam satu kata, huruf pertamanya mati, maka wawnya diganti ya. Jadi marmuyun menjadi apa? Marmuyun. Tapi yang cocok bagi ya itu kasrah, maka dia berubah menjadi marmiyun. Jadi marmiyun pertama ini adalah apa? Isim maf'ul. Sedangkan marmiyun yang kedua isim mansub. Jadi beda ya. Bentuknya sama, tapi ada dua kemungkinan sifatnya berbeda. Kalau dalam Al-Quran kalau ada yang begini, ini bisa masuk problema ayat-ayat mutasyabihat namanya gitu. Bentukan katanya sama, tapi pengertiannya belum tentu itu. Jadi makanya itu suka bertengkar ahli tafsir dulu gitu ya. Ini sama dengan kata misalnya apa? Kata sa'ilun. Ya. Sa'ilun itu bisa isim fa'il dari sa'ala, arti orang yang bertanya. Gitu. Bisa juga yang mengalir karena salah ya silu. Nah, gitu ya. Padahal sa'ilunnya sama-sama isim fa'il. Cuma kata dasarnya belum tentu sama. Ya itu sama ini ya. Ini kalau ini bentukan katanya sama juga, tapi kita melihat dari uslub apakah dia itu isim maf'ul atau isim mansub. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Tapi yang jelas di sini apa? Kalau dia pelajaran kita di sini, kalau ya musyaddadah berada terletak sesudah 3 huruf, maka dia dibuang, baru nanti diletakkan lagi ya musyaddadah. Jadinya sebetulnya sami maun gitu ya. Maqdiyun. Nah, dibuang dulu ya-nya maqdi. Kemudian ditambah ya sama aja maqdiyun. Maqdiyun itu juga dari apa? Qadha yaqdi, harus asalnya maqduyun, sama aja itu ya, maqduyun. Ya. Maf'ulun. Ya. Sudah? Ini problema ya musyaddadah yang terletak di akhir kata. Yang kita perhatikan apakah dia berada pada terletak sesudah 1 huruf kah, terletak sesudah 2 huruf kah, atau terletak sesudah 3 huruf atau lebih. Yang paling gampang kalau berada pada huruf terletak sesudah 3 huruf atau lebih, itu gampang, tinggal buang dan ganti. Tapi kalau dia tadi kalau berada pada sebelumnya ada 1 huruf, wah itu harus otak kita bekerja. Ya-nya itu kedua-duanya asli atau ada yang mengkolobah gitu. Nah, yang keempat masih gampang. Kalau dia terletak pada yang keempat, artinya sebelumnya adalah salah lagi saya. Kalau sebelumnya ada 2 huruf, maka di situ kita hanya buka saja dulu tasdidnya, kemudian ya pertamanya dibuang, ya keduanya diganti waw. Itu masalah isim yang ada ya musyaddadah di akhirnya dan bagaimana cara merubahnya menjadi isim mansub. Ini ya musyadadahnya terletak di akhir kata.
Sekarang satu lagi. Ini udah tadi ya, marmin ya. Ya. Idza aradta nasab ila ilasmin fi wasatihi ya musyaddadah maksurah. Kalau ya musyaddadahnya berada di tengah kata dan dia berharkat kasrah, fahdhifil ya itsaniyah, maka terpaksa kita buka dulu ya-nya tadi. Kemudian ya tasdid itu kan ada dua ya-nya. Maka ya keduanya fahdhifil ya atsaniyah, maka huruf ya keduanya dibuang. Ya. Artinya ya yang kedua yang berharkat kasrah, maka dan tetap wabqi al-ula as-sakinah, dan huruf ya yang pertamanya itu tetap sakinah, baru ditambah dengan ya nisbah. Secontoh tayyibun, maka buka dulu gitu. Tayyibun itu seseolah tayyibun gitu ya. Asluhunya adalah tayyibun. Maka yang berharakat kasrah mana? Oh, ya yang kedua gitu. Dia kita buang. Maka tinggal menjadi taibun. Inilah yang akan kita tempelin dengan ya musyaddadah dengan syarat sebelum ya musyaddadahnya dikasrahkan sehingga dia menjadi taibiyun. Taibiyun. Ya. Yang kedua sama aja, kusairun. Nanti diubah menjadi dibuka dulu ya-nya kusairun, kemudian ya yang keduanya yang berhakat kasrah dibuang sehingga menjadi kusairun, kemudian itulah yang diubah ditambahkan dengan ya nisbah sehingga menjadi kusairiyun. Jadi misalnya adalah di kata layyinun. Nah, gimana itu? Jadi menjadi layyinun. Dibuang y-nya, tinggal laynun. Kemudian baru ditambah ya nisbah lainiyun. Hayyinun. Hayyinun. Ya gitu. Ya. Selesai masalah kata yang di dalamnya ada ya musyaddadah. Apakah ya musyaddadahnya berada di akhir kata atau berada di tengah kata. Ya, ini prosesnya. Tayyibun dibuka dulu tasdidnya. Kemudian ya yang berharakat kasrah dibuang. Kemudian tinggal ini. Kemudian baru ditambah dengan ya nisbah. Ya. Jadi taibiyun. Iya. Aduh, masih ada ya. Kayaknya ini yang terakhir kali ya. Ada dua lagi, Bu. Dua lagi. Masih? Dua lagi. Oh, masih dua lagi. Oh, panjang. Ini udah jam berapa? Kurang 10 menit. Tinggal 10 menit. Ya. Ya. Ada kasus lain. Bagaimana cara menisbahkan kata pola fa'ilah dan fu'ailah. Ya. Kita menemukan ada kosakata sepola dengan fa'ilah dan sepola dengan fu'ailah. Fa'ilah mungkin itu adalah sifat musyabaha atau apa. Bisa juga masdar. Kalau fu'ailah itu pasti apa? Itu adalah tasghir gitu ya. Fu'ailah. Yang penting polanya fa'ilah dan fu'ailah. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu fa'ilah. Untuk fa'ilah. Ini berat sebetulnya. Bahannya gini ya. Idza aradta nasab ilasmin ala wazni fa'ilah. Ya artinya bi fathil ula wa kasri sani. Ya fa-nya fathah dan ainnya kasrah. Nah ini yang dilihat masalah ainnya. Fa'ilah. Fa'in kana ainuhu ghaira mu'talah. Kalau ainnya bukan mu'tal. Kalau bukan mu'tal jadinya apa? Sahih gitu ya. Maksudnya hurufnya huruf sahih. Dan dia bukan mudha'af. Mudha'af itu masih ingat enggak?
Ya, marra kan gitu ya. Ain dengan lamnya huruf yang sejenis gitu. Itu mudha'af namanya. Jadi kalau ainnya dengan lamnya bukan mudha'af, jadi tadi apa? Kalau ainnya bukan huruf ilat, berarti dia huruf sahih dan dia bukan mudha'af gitu. Jadi tidak ada huruf yang sejenis sesudahnya. Maka ya'uhu fahdhif ya'ahu ma'ata il marbutah al mutatarrifah. Summaftahil ain. Ya. Contoh di sini sahifah. So-nya adalah fa fiil, haknya adalah ain fiil. Jadi perhatian kita ain fiilnya ini. Ha itu adalah huruf sehat, huruf sahih gitu. Dan kemudian mana fa fiilnya, yaitu fa ya, sahifah. Fa-nya itu beda dengan ain fiilnya, berarti dia bukan mudha'af. Kalau dalam kondisi ini, pertama kali kita ngapain? Membuang ya matinya tadi. Sehingga menjadi sahifah. Dan juga pelajaran yang lalu, kalau ada isim yang ada pakai ta marbutah, buang juga. Itu sudah pelajaran kita sebelumnya. Maka dia akan menjadi sahifun. Kemudian dia dibuang ya-nya menjadi sahifun. Kemudian haknya diubah menjadi fathah. Maka baru ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi sohafiyun. Ribet ya. Sama aja itu dengan gharir zatun. Ya. Gharizah. Maka kita buang tanya, dibuang ya-nya menjadi ghazirun, itu baru ditambah dengan ya nisbah dengan menasabkan tadi ra-nya menjadi gharazi. Ya. Itu kalau ainnya huruf sahih dan bukan mudha'af. Kalau dia ainnya itu mudha'afah au mu'tallah dan ainnya itu huruf ilat dan juga atau mudha'af, jadi ada dua ini, bisa mudha'af atau dia ainnya huruf ilat, maka dalam kondisi ini langsung kita menambahkan di akhirnya ya nisbah setelah membuang ta marbutah. Contohnya jalilatun. Ini namanya ainnya tadi itu mudha'af karena ainnya dalam lamnya hurufnya sama. Jalilah, fa'ilah. Dalam kondisi ini nggak ada yang dibuang-buang kecuali ta marbutah, itu udah kaidah pertama. Maka nisbahnya adalah jaliliyun. Harakat pun nggak ada yang diubah-ubah. Ya. Nah, kalau kasrah ini kan sudah syarat. Ya. Syadidatun, syadidi. Nah, ini yang mudha'af ya. Sekarang kalau yang ain fiilnya huruf ilat, qawimah. Ini ain fiilnya huruf ilat. Bagaimana? Sama juga. Jadi artinya kita hanya membuang ta marbutah sehingga menjadi qawimi. Jadi kasus semua untuk fa'ilah yang mudha'af dengan mu'tal ain fiilnya itu kasusnya sama, tidak ada yang dibuang-buang. Ya. Tawilatun menjadi tawiliyun. Ya. Dah. Nah, kalau ta marbutahnya itu udah pelajaran kita yang sebelumnya, ya. Sekarang idza aradtan, ini apa? Ini kasus fu'ailah lagi. Kalau tadi kan kasus fa'ilah. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Untuk fa'ilah tadi apa? Yang kita perhatikan ainnya sahih apa bukan dan dia apakah bukan mudha'af. Kalau dia sahih dan bukan mudha'af, maka ya-nya dibuang. Selain ya dan ta-nya dibuang, baru ditambahkan ya musyaddadah, kemudian ain fiilnya diubah menjadi harakat fathah. Ya. Kalau dia mudha'af dan ainnya itu mudha'af dan huruf ilat, maka ya-nya nggak dibuang, yang dibuang hanya ta-nya saja dan harakatnya pun nggak ada yang diubah-ubah. Sekarang untuk fu'ailah.
Idza aradta nasab ila ismin ala wazni fu'ailah, artinya bidhammin wa fafathin, artinya fa fiilnya berhakat dhammah, sesudahnya berhakat fathah. Fa in kanat ainuhu ghaira mudha'afah, kalau ainnya itu bukan mudha'af, maka fahdhif minhu ya wa ta indan nasab. Ini hanya kalau ainnya bukan mudha'af saja. Jadi tidak disebut-sebut mu'talnya dulu. Contohnya Juhainah. Nah, maka dalam hal ini ya-nya dibuang. Hampir sama ya dengan tadi ya. Fa'ilah tadi. Kalau dia sahih, maka ya-nya dibuang. Kemudian harakatnya memang dia udah fathah juga. Juhainah. Maka tinggal hanya menambah Juhanun, setelah dibuang ya-nya, kemudian tinggal menambah ya musyaddah. Juhaniyun. Muzainah menjadi muzani. Tapi kalau ainnya mudha'af, seperti Umaymah, ya, ain dengan lamnya hurufnya sama. Umaymah tasgir dari apa? Ayo. Ummun ya, ibu ya. Kenapa ada ta marbutah? Karena dia terdiri dari 3 huruf mu'annas hakiki. Ya. Maka tiba di tasgirnya harus ada ta marbutah. Umaymah. Maka di sini dibuang ya-nya, tidak dibuang ya-nya, yang dibuang hanya sekadar taknya saja. Sehingga menjadi Umaymi. Urairah. Urairiyun. Ya. Ya. Itu kalau dia mudha'af. Tapi kalau dia huruf ilat, ain fiilnya huruf ilat. Amma idza kanat ainuhu mu'tallah. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Yang lebih sering dibuang ya-nya. Ma'ata, ya-nya dibuang dengan ta. Dan boleh juga tidak dibuang ya-nya, tapi itu jarang digunakan. Maka seperti Uyainah. Uyainah itu tasgir dari ainun ya, itu mu'annas majazi. Ainun tiba di tasgir dia pakai ta marbutah, Uyainatun. Kalau dia begini, berarti ini ain fiilnya ya, huruf mu'tal, maka ya dari Uyainahnya ya tasgir namanya kan gitu ya, itu dibuang sehingga menjadi Uyanun, sehingga menjadi Uyainah itu menjadi Uyaniyun. Atau boleh Uyainiyun. Artinya tidak dibuang ya-nya. Nah, tapi mana yang lebih afdal gitu, mana yang lebih banyak digunakan itu yang pertama ya. Artinya yang dibuang ya-nya. Contoh lain seperti Nuwairah. Nuwairah itu tasdir dari narun. Narun itu dihukumkan mu'annas, mu'annas majazi. Maka tiba di tasgirnya pakai ta marbutah, Nuwairatun. Nah, dan kemudian kita lihat huruf ainnya adalah huruf waw, huruf mu'tal. Maka 2 kemungkinan. Bisa nuwariyun atau nuwairiyun. Ribet ya. Itulah kenyataannya untuk pola. Udah ya kalau nggak salah. Ya udah. Itu pola fa'ilah dengan tadi fa'ilah dengan fu'ailah. Jadi harus kita lihat fa'ilah seperti apa, fu'ailah seperti apa. Yang jadi problemanya terletak pada ainnya ini. Ainnya itu apa huruf sahih atau huruf ilat atau dia mudha'af. Itu yang jadi persoalan. Ya, kedua-duanya juga gitu, maka nanti akan ada kasus ya ini dibuang atau ya-nya tidak dibuang. Kalau ta marbutahnya udah pasti dibuang. Begitu juga ini gitu. Problemanya letak di pada ain, kemudian apakah dia huruf sahih atau mu'tal atau dia mudha'af. Nah, ada yang dibuang ya-nya, ada yang tidak dibuang. Itulah kasus cara menisbahkan fa'ilah dengan fu'ailah. Intahal waqo intahadar sini. Iya.
Padahal masih ada 2 lagi ya Pak Akam ya. Cara menasabkan isim murakab dan isim musanna ribet lagi. Ya. Saya gunakan 10 menit deh ya. Biarin terlambat dikit. Nanti terlambat. Kita jam 1 aja ya Pak Akam ya. Akonnya. Iya, jam 1 Bu. Jam 1 ya. Jadi ini saya tambah waktu 10 menit ya. Tapi ini dengan ringkas saja. Ini cara menasabkan isim murakab, isim musanna, isim jamak. Kalau musanna jamak kamu udah tahu ya. Jamak itu Anda juga tahu ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Sekarang yang murakab. Tahu nggak murakab? Itu adalah gabungan kata atau kata majemuk gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa yang kategori itu ada mudhaf mudhafun ilaih. Di sini ini sebetulnya ada juga na'at man'ut jar majrur, tapi di sini yang lebih ininya kepada seperti mudhaf mudhafun ilaih gitu. Murakab ini ternyata ada 3 macam, mungkin belum ada yang mendengar gitu. Al-murakkabu salah satu aksam. Ada yang namanya murakab isnadi. Ada namanya murakab mazji. Ada murakab idofi. Kalau isnadi, Anda pernah dengar kata musnad ilaih. Maka susunannya seolah-olah ya. Seolah-olah bisa fi'il dengan fa'il gitu ya. Itu namanya murakab isnadi. Kalau murakab mazji adalah gabungan 2 kata. Ya. Kalau idofi gabungan dari mudhaf mudhafun ilaih gitu ya. Ya. Ini baru kata ya, murakab itu adalah kata. Ini contoh murakab isnadi. Ini nama orang ini ya, atau mungkin nama tempat gitu ya. Ta'abbata syarran. Itu ada 2 kata, ada ta'abbato, ada syarran. Sebetulnya ini seperti ada jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, kemudian syarrannya maf'ul bih. Tapi di dalam wujudnya hanya terdiri dari 2 kata karena fa'ilnya ini seolah-olah dia itu adalah jumlah fi'liyah. Tolong nanti dicari lah ya. Ini nama tempat atau nama orang gitu ya. Saya lupa gitu mencarinya. Ya, tapi ini adalah nama gitu ya. Nama. Dia terdiri dari 2 kata, maka kata pertama disebut sadrun, kata kedua namanya adzun. Seluruh murakab itu pasti terdiri dari 2 kata, sebetulnya juga boleh nanti 3 kata, tapi ini kita ambil dulu yang 2 kata, maka kata pertamanya namanya sadrun, kata keduanya adzun. Nanti akan ketemu baik di murakab isnadi, murakab mazji, dan murakab idafi. Kalau dia murakab isnadi, kalau ingin menisbahkan, menambah dengan ya musyaddadah, maka yang kita ambil adalah sadrunnya. Jadi kata pertamanya. Jadi kalau ta'abbata syarran, maka isim mansubnya menjadi ta'abbatiyun. Gitu. Jadi bukan syarrannya yang diambil. Ya. Ini ada juga nama orang ini ya. Kalau ini jelas tahu saya nama orang si Jadal Haq gitu ya. Jadal hakku. Kalau diterjemahkan gitu, kebenaran itu bagus gitu ya. Jada, jayyid gitu ya. Jadal hakku. Jadi seolah jada itu fi'il madhi, al hakunya fa'il. Tapi itu nama orang ya, si Jadal Haq. Bagi kita orang Indonesia mungkin aneh, tapi bagi orang Arab mungkin enggak satu keanehan. Maka ini namanya murakab isnadi. Susunan dari kata nama yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka jadanya nama sadrun, al-haqnya namanya adzun. Kalau ingin dinisbahkan maka dia kata sadrunnya. Jadi kalau dia murakab isnadi selalu yang diambil adalah sadrunnya. Sehingga jadal haq maka keturunan dari si jadal haq menjadi jadiyun.
Jadi bukan al-haqnya yang diambil. Ya. Jadi ya. Anda pernah dengar kata hampir sama dengan nama kota di Yaman. Ya. Hadramaut bagi kita menyebutnya gitu. Padahal itu berasal dari hadramautun. Hadramautun telah datang kematian. Jadi itu seolah-olah fi'il madhi dengan fa'ilnya. Maka itu namanya murakab isnadi ya. Hadramaut itu adalah murakab isnadi. Maka kalau kita ingin mengatakan orang Hadramaut seharusnya adalah hadoriyun. Ya. Hadoriyun. Tapi saya nggak tahu Pak Kang, kenapa restorannya Hadrami gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Tahu nggak alasannya? Ada di Matraman namanya restoran Arab Hadramiyun. Ya, kenapa jadi ada Hadrami? Meme-nya dari mana gitu. Ya. Itu saya pertanyakan tapi mau tanya kemana gitu. Nanya ke orang restorannya orang Indonesia, nggak ngerti lah. Ya. Udah ini baru murakab isnadi. Sekarang murakab masji. Masji itu ada dua kata nama yang sebetulnya terdiri dari dua kata. Kalau kita lihat nih ba'labak, bagi kita ini satu kata. Tapi kalau di peta bahasa Inggris itu dua kata ya, ba'labek gitu ya. Artinya itu bek itu artinya mungkin ini dari bahasa apa gitu ya. Kita nggak tahu asal muasalnya. Itu artinya perkampungan. Perkampungan ba'la. Ya. Maka ini namanya murakab mazji ya. Ya jadi bukan tidak ada fiil fa'ilnya di sini ya. Ini hanya dua kata tapi digabung menjadi satu. Maka kalau ingin ini yang sama tadi dengan murakab isnadi, ingin membuat nasbi orang ba'labak, maka yang diambil adalah ba'lunnya itu sadrunnya, sedangkan beknya itu adalah ajzunnya. Maka yang diambil adalah kata ba'lunnya, kemudian ajzunnya dibuang, maka orang ba'labak itu menjadi ba'liyun. Jadi hampir sama tadi dengan murakab isnadi. Jadi yang diambil sadrunnya, ya. Atau ada nama ini kota kali ya, Bukhtu Nassar. Cari di kamus gitu atau di peta ini nama kota atau nama daerah atau nama apa gitu ya. Ini Bukhtu Nassar ini adalah terdiri dari dua kata juga. Yang pertama Bukhtu dan Nassar. Maka itu namanya murakab masjid. Yang mungkin Anda lebih paham itu seperti kata kota di Amerika New York gitu ya. Itu ada dua kata itu ada New York. Apa artinya New York kalau diterjemahkan adalah York baru. Gitu. Karena new book kan buku baru. Gitu. New York adalah York baru. Apa maksudnya? Ya, York ini adalah satu kota yang ada di daerah yang ada di Inggris. Kemudian dia imigrasi ke Amerika. Ya kan karena yang membuka Amerika itu kan orang-orang dari Inggris banyak gitu. Maka segerombolan orang York pindah ke Amerika, maka dia buatlah satu daerah New York. Gitu. Jadi artinya York baru. Berarti York lama adanya di Inggris. Maka New York itulah yang disebut dengan murakab masjid ya. Maka kalau ingin menisbahkan orang New York, maka yang diambil adalah New-nya gitu ya. Atau York-nya gitu ya. Nah, tapi kan di dalam susunan bahasa Arab, New-nya yang sadrun. York-nya adalah ajzunnya. Maka yang diambil adalah sadrunnya bukan ajzunnya. Nggak tahu saya kalau orang New York apa New Yun gitu nggak tahu saya ya, nggak pernah dengar gitu ya. Sudah, ini ada keterangan ya murakab isnadi huwa tarkibun ka'annahu fi'lun wa fa'iluhu. Itu tadi ya keterangannya. Sedangkan murakab masji yaitu tarkibun asluhu
yatakawwanu min kalimatain. Jadi suatu frasa ya yang terdiri dari dua kata. Itu baru murakab isnadi dan murakab masjid. Sekarang bagaimana kalau dia murakab idofi? Ya. Murakab idofi itu adalah murakab yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Maka di dalam murakab mudhof mudhofun ilaih itu juga ada sadrun, ada ajzun. Seperti kata Ibnul Farid. Maka ibnunya adalah sadrunnya, faridnya adalah ajzunnya. Sekarang bagaimana cara menasabkannya? Kalau kata yang terdiri dari abun, ummun, ibnun, abdun, makanya di sini yang diambil ajzunnya. Karena ibnun itu adalah sesuatu yang nama orang banyak banget diawali oleh kata ibnun, ummun, ibnun, ummun. Ya contohnya Ibnul Farid, nah bisa Ibnu Abdillah, Ibnu Umar, Ibnu apa gitu. Maka nanti kalau diambil Ibnu nanti bingung gitu, membingungkan. Karena itu yang diambil ajzunnya. Makanya kalau Ibnul Farid, maka yang diambil faridnya jadi faridiyun. Kalau Ummu Kulsum, jangan diambil ummunya tapi diambil kulsumnya gitu ya. Itu kalau kebetulan ibnu sadrunnya terdiri dari abun, umun, ibnun, abdun. Ya, misalnya apa? Abdul Muthalib, maka Muthalibnya yang diambil, jangan abdunnya. Tapi yang agak pengecualian kalau nama orang Abdullah, jangan diambil Allahi gitu ya. Enggak boleh gitu. Itu karena Allah itu adalah nama yang kita agungkan, nggak mungkin berkebangsaan Allah gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah itu pengecualian itu untuk kata Abdullah. Tapi kalau Al-Latif misalnya menjadi Latifiyun gitu ya, Abdul Qadir Qadiriyun gitu. Jadi yang diambil ajzunnya gitu ya. Tahu kalau Abdullah apa jadinya ya? Apakah Abdiyun gitu? Nggak tahu juga saya ya, nggak pernah dengar gitu ya. Begitu juga seperti Badruddin. Nah, ini kebalikan dari tadi. Ada nama orang yang mudhafun ilaihnya ini yang umum gitu ya. Badruddin, dinnya itu. Nah, kan bisa Badruddin, Nuruddin ya. Apa lagi? Apa? Izzuddin gitu misalnya ya. Apa lagi ya? Nah, kalau hal yang begitu dinnya yang umum, maka yang diambil sadrunnya gitu. Nah, jadi kalau Badruddin yang diambil Badriyunnya gitu, jangan Diniyunnya gitu. Karena dinnya banyak nama orang dini. Kedengaran ya cucunya teriak ya. Keras banget suaranya. Dah, itu bedanya tadi kalau murakab idafi, murakab isnadi dengan ajiz, murakab majzi itu pasti yang diambil sadrunnya. Ya, tapi kalau idafi itu berkeadaan. Bisa diambil sadrunnya, bisa diambil ajzunnya. Itu tergantung dari kondisi nama gitu ya. Itu masalah apa itu? Murakab ya. Sekarang masalah musanna. Ya. Musanna dan jama' itu kita ambil mufradnya. Nah, ini kalau dia musanna katibani maka alif dan nunnya dibuang. Maka yang diambil kata mufradnya katibun maka itu yang dinasabkan menjadi katibiyun. Muallimuna mufradnya yang kita ambil makanya muallimiyun. Jadi apakah dia mufrad atau musanna sama saja nisbahnya jadinya ya. Ya. Atau jamak taksir. Coba. Rijalun gitu misalnya ya.
Maka yang diambil adalah rajulunnya gitu. Ya kan ada nama orang Rijaluddin gitu misalnya ya. Rijaluddin. Adin ini kan tadi banyak orang yang dipakai rijalnya, sadrunnya gitu. Maka bagaimana caranya? Rijaluddin ini dimufradkan dulu gitu. Apa rijal mufradnya rajulun. Maka rajulunnya itulah yang ditambahkan menjadi ya nisbah. Jadi apa? Apakah rajuliyun kali begitu ya? Rajulun, rajuliyun gitu ya. Jadi selalu yang dinisbahkan itu atau yang ditempelin ya musyaddadah itu adalah mufrad ya. Jadi baik dia musanna, jamak, apakah dia jamak muannas salim misalnya apa? Muallimatun. Maka yang dinisbahkan adalah muallimatunnya. Cuma nanti dibuang lagi ta marbutahnya. Jadi sama saja gitu ya. Mu'allimuna dengan mu'allimatun akhirnya isim mansubnya sama yaitu mu'allimin. Ya. Tapi ada ini satu tambahan. Kalau jamaknya itu enggak ada mufradnya atau isim itu adalah isim jamak, isim jenis. Ya mungkin Anda belum kenal itu ya. Isim jenis, isim jamak gitu. Atau dia jamak tapi sudah menjadi isim alam, nama gitu. Maka kita nggak perlu lagi mencari mufradnya. Seperti ada kata ansor. Ya, kita mengenal kaum Ansor yang ada di Madinah. Ya, yang menolong Rasulullah dan pengikutnya waktu pindah ke kota Madinah. Maka keturunannya namanya Ansoriun. Ansor itu jamak taksir dari Nasrun. Tapi karena Ansor itu sudah nama, maka jangan dicari mufradnya. Maka lafadznya langsung dinisbahkan. Ansoriun. Ababil itu namanya isim jamak yang enggak ada mufradnya. Maka itu juga langsung lafadz itu yang dinisbahkan menjadi ababiliyun. Udah ya, selesai. Ya. Ini tadi yang terakhir ini tadi hanya sekadar tambahan. Yaitu kadang-kadang ada juga isim mansub itu udah bentukannya seperti itu tapi nggak tentu. Seperti contoh kata haddad itu tukang besi. Ya. Padahal haddad itu besi apa bahasa Arab? Hadidun. Seharusnya kan hadidiyun. Tapi nyatanya ada haddad. Ada najjar, tukang kayu gitu ya. Ada malah albunnu. Itu tukang kopi gitu. Tamirun. Tukang artinya yang ahli di bidang korma. Nahirun itu saya nggak ngerti nih apa itu maksudnya gitu. Jadi ada kata-kata tertentu tapi itu tidak banyak. Tapi dia tidak punya pola, tidak punya pola. Ya. Tapi dia dikategorikan seperti isim mansub karena dibangsakan kepada seperti hadidun tukang besi kan artinya ahli di bidang besi atau pekerjaannya mencari nafkah. Mengubah besi menjadi pisau, menjadi cangkul dan segala macam gitu. Begitu juga najjar. Ini hanya sekadar tambahan saja ya. Aduh, udah jam 12 sudah azan lagi ya. Saya rasa cukup, saya tidak bisa membuat latihan. Ini latihannya ada 2 macam ya. Di sini ada latihan untuk slide kedua ini. Kemudian ada juga latihan umum dari nasab 1 sampai nasab 2. Anda usahakan mendiskusikannya dengan teman-teman. Kalau tidak dipahami bisa ditanyakan. Jadi untuk mengerjakan latihan ini buka kaidah semuanya baru bisa dijawab gitu ya. Lama-lama menjadi dihafal. Jadi ini untuk latihan Anda untuk menghadapi ujian. Ujian kita ikuti nanti jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi gitu ya. Nah, kata Pak Hakam itu diusahakan 4 kelas itu sama jam dan
harinya ya, paham ya. Iya Bu, udah ngomong Fatihah saya. Kemudian mungkin ada tugas nanti yang akan diberikan oleh Pak Hakam sebagai tambahan untuk menambah nilai Anda. Yang mana yang akan dikerjakan? Terserah. Sudah. Ya, nanti akan dikirim oleh Pak Hakam tugas yang akan diberikan. Ya. Saya rasa cukup materi hari ini. Ini adalah hari terakhir untuk Sharaf 2. Ya, untuk semuanya ya. Udah nggak ada lagi ya, minggu depan kita tidak ada lagi materi perkuliahan, habis selesai. Ya, maaf dari kami kalau ada kekurangan di sana sini. Ya, itulah kebetulan memang Sharaf 2 ini sangat padat sekali ya. Jadi mungkin ada kurang dipahami, maka ini dibutuhkan keseriusan Anda di dalam belajarnya. Ya. Ilahuna darsuna hadhil fatrah. Bukan hadal yom ya, hadhil fatrah ya. Nah, tatim bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La'allakum minal fahimina fahman jaida wa najahtum binatijah mumtazah. Kami tetap mengharapkan nilai Anda nilai yang terbagus gitu. Jangan ala kadar gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Saya minta izin, astazin, mempersiapkan diri lagi untuk ngajar lagi jam 1 dari pagi ya.